Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Bidan Intan. Kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal persalinan yang biasanya muncul di SKBCPNS atau di uji kompetensi bidan. Bagi yang suka video ini, selalu dukung kami dengan like, comment, subscribe. Nomor 1. Seorang perempuan 27 tahun G2P1A0 hamil 39 minggu kala 1 fase aktif di PMB dengan keluhan sakit perut melingkar ke pinggang dan mules sampai menjerit-jerit. Hasil pemeriksaan tensi 110/70 mm Hg, nadi 78 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit dan tinggi fundus uteri 34 cm. Letak punggung kiri dan letak kepala. Untuk HIS 3 kali 10 menit selama 40 detik. DJJ 148 kali per menit teratur. Untuk pembukaannya 8 cm dan ketuban positif. Kepala di HOT 3, ubun-ubun kecil kiri depan. Apakah bentuk dukungan emosional yang sesuai pada kasus tersebut? A. Melakukan message dengan lembut. B. Membantu ibu bernafas dengan benar saat kontraksi. C. Menyeka wajah ibu dengan lembut menggunakan kain. D. Mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu. Pada kasus ini, data fokusnya adalah ibu 39 minggu kala 1 fase aktif di PMB dengan keluhan sakit perut melingkar ke pinggang dan mules sampai menjerit-jerit. Nah, untuk di sini dukungan emosional yang sesuai pada kasus tersebut adalah D. Mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu. Mengapa jawabannya D? Di sini asuhan yang dapat dilakukan pada ibu kala 1 adalah memberikan dukungan emosional melalui pendampingan anggota keluarga selama proses persalinan sampai kelahiran bayinya dengan melibatkan peran aktif anggota keluarga selama persalinan dengan cara mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu. Soal nomor 2. Perempuan 25 tahun G2P1A0 39 minggu datang ke PMB dengan keluhan mules sejak 4 jam yang lalu. Mules yang dirasakan teratur melingkar ke pinggang setiap 10-15 menit. Hasil pemeriksaan tensi darah 110/80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, tinggi fundus uteri 35 cm, letak kepala sudah masuk PAP. Untuk pembukaannya 5 cm, selaput ketuban positif, HO2, kepala ubun-ubun kecil kiri depan. Apakah rencana tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Hasil pemeriksaan dicatat dalam partograf. B. Observasi selama 1 jam kemudian. C. Berikan ibu keleluasaan melakukan mobilisasi. Dan D. Membantu mengatur posisi bersalin ibu. Di sini jawabannya adalah B. Observasi selama 1 jam kemudian. Untuk data fokusnya, di sini pembukaan ibu sudah 5 cm. Tetapi HIS yang ibu rasakan masih setiap 10-15 menit. Nah, mengapa harus dilakukan observasi selama 1 jam? Walaupun di sini pembukaannya sudah 5 cm, tetapi belum bisa dimasukkan ke dalam partograf. Pada kasus ini, HIS yang dirasakan masih di durasi 10-15 menit. Nah, untuk partograf sendiri di sini, pencatatan pada partograf dimulai pada saat proses persalinan masuk dalam fase aktif.
Bila hasil pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan 4 cm, tetapi kualitas kontraksi belum adekuat, minimal 3 kali dalam 10 menit dan lamanya selama 40 detik. Lakukan observasi selama 1 jam kemudian. Untuk di kasus ini, ibu pembukaannya sudah 5 cm, tetapi hisnya dirasakan masih 10-15 menit. Jadi belum bisa dimasukkan ke dalam partograf. Oleh karena itu harus dilakukan pemantauan kembali atau observasi selama 1 jam ke depan. Jika masih sama, berarti pasien belum masuk fase aktif. Nomor 3. Perempuan 28 tahun G2P1A0 38 minggu kala 2 sedang dipimpin meneran di PMB. Hasil pemeriksaan tensi 120/90 mm Hg, nadi 92 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, untuk pernapasan 24 kali per menit, tinggi fundus uteri 36 cm, punggung kiri. Kepala sudah masuk PAP, hisnya 5 kali 10 menit selama 45 detik. DCC 146 kali per menit teratur. Untuk pembukaannya 10 cm, porsio tidak teraba, ketuban negatif, kepala sudah tampak 5-6 cm di depan pulpa. Setelah dipimpin meneran, setelah 15 menit, kepala bayi lahir. Tetapi tidak terjadi putaran paksi luar dan erat di pulpa. Apakah penata laksanaan awal yang tepat pada kasus tersebut? A. Episiotomi. B. Rujuk segera. C. Lakukan manuver Macrobed. Atau D. Minta bantuan tenaga kesehatan atau orang lain. Pada kasus ini, jawabannya adalah D. Minta bantuan tenaga kesehatan atau orang lain. Karena di sini data fokusnya adalah kepala bayi sudah lahir tetapi tidak terjadi putaran paksi luar dan erat di pulpa. Itu artinya harus dilakukan tata laksana umum untuk distosia bahu. Nah, untuk tata laksana umum distosia bahu, yang pertama adalah minta bantuan tenaga kesehatan lain untuk menolong persalinan dan resusitasi neonatus bila diperlukan. Bersiaplah juga untuk kemungkinan perdarahan pasca salin atau robekan perineum setelah tata laksana. Yang kedua, lakukan episiotomi. Ketiga, lakukan manuver Macrobed. Dan yang keempat, mintalah salah satu asisten untuk melakukan tekanan secara simultan ke arah lateral bawah pada daerah suprasimfisis. Dan yang kelima, tata laksana khusus dengan berbagai manuver. Jadi pada kasus ini adalah jawabannya minta bantuan tenaga kesehatan lain untuk membantu menolong persalinan. Nomor 5. Perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 39 minggu kala 2 di PMB. Bidan yang menolong menggunakan APD level 2. Setelah selesai menolong persalinan, bidan berdiri di area kotor, melepas sarung tangan dan gaun. Apakah langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Melepas masker. B. Lakukan disinfeksi tangan dengan hand sanitizer. C. Membuka pelindung mata. Dan D. Menanggalkan penutup kepala. Nah, di sini jawabannya adalah B. Lakukan disinfeksi tangan dengan hand sanitizer. Untuk prosedur pelepasan APD level 2. Yang pertama, berdiri di tempat yang kotor. 2. Lakukan disinfeksi tangan dengan hand sanitizer. 3. Membuka pelindung kepala. 4. Membuka face shield. 5. Membuka pelindung mata. 6. Melepaskan masker. 7. Membuka sepatu boot. 8. Mencuci tangan dengan sabun. Dan yang terakhir adalah mandi.
Untuk pelepasan APD harus dilakukan dengan seksama serta urutan yang benar agar tidak mengkontaminasi diri sendiri serta menyebarkan infeksi pada lingkungan. Nomor 6. Perempuan 25 tahun 40 minggu G1P0A0 datang ke PMB dengan keluhan sakit hilang timbul sejak tadi pagi. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 30 cm. Punggung kiri, letak kepala sudah masuk PAP. Hisnya 3 kali 10 menit selama 45 detik. Untuk pembukaannya 5 cm, porsio tebal lunak, ketuban negatif bercampur mekonium. Apakah simbol ketuban yang ditulis ke dalam partograf? A, U, B, C, C, K, D, M, atau E, D. Nah, berdasarkan data yang ada di sini, Ibu pembukaannya sudah 5 cm, porsionya tebal lunak, ketubannya negatif dan bercampur mekonium. Nah, menurut teori, warna air ketuban dicatat ke dalam partograf menggunakan lambang. Untuk mekonium sendiri, lambangnya adalah M, yang artinya air ketuban pecah berwarna hijau bercampur mekonium. Untuk U, selaput ketubannya utuh. J, selaput ketuban pecah dan air ketuban jernih. Untuk K, tidak ada cairan ketuban atau kering. Dan D, air ketuban bernoda darah. Sehingga jawaban pada kasus ini yang tepat adalah lambangnya M. Soal nomor 7. Perempuan 25 tahun G1P0A0 datang ke PMB pukul 20.00 dengan keluhan mules sejak 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 33 cm, punggung kanan, presentasi kepala sudah masuk PAP. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Hasil pemeriksaan dalam pembukaannya 8 cm, ketuban negatif, teraba tulang kepala bayi saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Apakah tanda molase yang tepat pada kasus tersebut? A0, B1, C2, dan D3. Nah, pada kasus ini, ibu pembukaannya sudah 8 cm tetapi ketubannya sudah negatif. Sehingga pada saat bidan melakukan pemeriksaan dalam, teraba tulang kepala bayi dan saling tumpang tindih juga tidak dapat dipisahkan. Pada kasus tersebut, lambang yang digunakan adalah D3. Nah, berdasarkan teori penyusupan atau molase tulang kepala janin, setiap kali melakukan pemeriksaan dalam harus dinilai. Nah, catat temuan yang ada di kotak yang sesuai di bawah lajur air ketuban. Gunakan lambang-lambang untuk 0 apabila suturanya terpisah. 1. Tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Dan lambang 2, sutura tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan. Nomor 3, sutura tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Sutura atau tulang kepala saling tumpang tindih menandakan kemungkinan adanya CPD atau cephalopelvic disproportion. Nomor 8. Perempuan 33 tahun G1P0A0 kala 2 di PMB. Bayi lahir spontan dengan berat badannya 4.100 gram. Plasenta lahir lengkap, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, uterus teraba keras, terdapat laserasi pada selaput mukosa vagina sampai sphincter ani. Berapakah derajat laserasi pada kasus tersebut? A1, B2, C3, D4, dan E5. Untuk kasus ini kita langsung fokus saja ke laserasinya ya.
Jadi, terdapat laserasi pada selaput mukosa vagina sampai sphincter ani. Nah, berarti derajat laserasi pada kasus tersebut adalah C, derajat 3. Menurut teori, laserasi atau ruptur perineum dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, laserasi derajat 1, yaitu laserasi mengenai forset, kulit perineum, dan membran mukosa vagina, tetapi tidak mengenai fasia dan otot. Lalu yang kedua, laserasi derajat 2, yaitu laserasi yang mengenai kulit dan membran mukosa, fasia, dan otot-otot perineum. Ketiga, laserasi derajat 3, yaitu laserasi mengenai kulit dan membran mukosa, fasia, dan otot-otot perineum sampai ke sphincter ani. Yang keempat, laserasi derajat 4, yaitu laserasi meluas sampai ke mukosa rektum sehingga lumen rektum. Jadi di sini jawabannya adalah laserasi derajat 3. Nomor 9. Perempuan 25 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu datang ke PMB dengan keluhan keluar lendir darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. TBPJ-nya 3.200 gram, kontraksi 2 kali 10 menit selama 15 detik. Pembukaan serviks belum ada. Apakah tanda persalinan pada kasus tersebut? A. Lightening, B. Premature rupture of membran, C. Blood sow, atau D. Penapisan serviks. Pada kasus tersebut, fokus tanda persalinannya adalah ibu keluar lendir darah dari jalan lahir. Jadi, tanda persalinan pada kasus ini adalah C. Blood sow. Nah, di sini tanda dan gejala persalinan. Kehamilan adalah keadaan yang fisiologis bagi wanita yang nantinya akan diakhiri dengan proses persalinan. Persalinan yang sudah dekat ditandai dengan beberapa gejala. Yang pertama, terjadinya his persalinan. His persalinan mempunyai sifat yang khas antara lain pinggang terasa sakit dan akan menjalar ke depan, sifatnya teratur, intervalnya semakin pendek dan kekuatannya semakin bertambah. Dan C, saat dibuat berjalan semakin adekuat. Yang kedua adalah blood sow atau pengeluaran lendir disertai darah melalui vagina. His permulaan akan mengakibatkan perubahan serviks yang menimbulkan pendataran dan pembukaan. Lendir yang berada di kanalis cervicalis lepas, kapiler pembuluh darah pecah yang menjadikan sedikit perdarahan. Yang ketiga adalah pengeluaran cairan. Pengeluaran cairan dari jalan lahir terjadi akibat pecahnya ketuban atau selaput ketuban yang robek. Nah, pada kasus ini ibu belum ada pembukaan tetapi terjadi keluar lendir darah. Maka tanda persalinan tersebut adalah blood sow. Soal nomor 10. Perempuan 30 tahun hamil 38 minggu G2P1A0 datang ke PMB dengan keluhan mules. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, tinggi fundus uteri 34 cm, punggung kanan, kepala sudah masuk PAP. DCJ 145 kali per menit, hisnya 4 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Hasil pemeriksaan dalam pembukaannya 5 cm, ketuban positif. Apakah fase persalinan pada kasus tersebut? A. Fase laten, B. Fase aktif akselerasi, C. Fase aktif dilatasi maksimal, dan D. Fase laten deselerasi. Jawaban nomor 10 ini adalah C. Fase aktif dilatasi maksimal. Nah, bisa kita lihat pada kasus ini ibu pembukaannya 5 cm. Untuk kala 1, fase ini disebut juga kala pembukaan. Nah, pada tahapan ini terjadi pematangan dan pembukaan mulut rahim
hingga cukup untuk jalan keluar janin. Pada kala 1 terdapat 2 fase, yaitu 1. Fase laten. Fase laten adalah pembukaan sampai mencapai 3 cm, berlangsung sekitar 8 jam. Nah, untuk fase aktif dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase akselerasi. Pembukaan 3 cm menjadi 4 cm berlangsung 2 jam. Fase dilatasi maksimal, pembukaan berlangsung sangat cepat dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm. Yang ketiga, fase deselerasi. Pembukaan menjadi lambat 9 cm menjadi 10 cm. Biasanya berlangsung selama 2 jam. Nah, untuk memudahkan kita menghafal, bisa kita ingat aja kalau fase aktif itu terbagi ke dalam 3, yaitu ADD. A untuk akselerasi, yaitu dari pembukaan 3 menjadi pembukaan 4. Untuk D dilatasi maksimal dari pembukaan 4 sampai pembukaan 9. Dan D yang terakhir adalah deselerasi, pembukaan 9 sampai dengan 10 cm. Sekian dulu video dari saya. Nantikan video selanjutnya, saya akan menampilkan soal-soal yang sering muncul di uji kompetensi ataupun SKB CPNS Kebidanan. Terima kasih, bye.